Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Sir A'lamin Nubala, juga disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah, sebuah riwayat dari seorang tabi'in, anak seorang sahabat, Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau ini yang wafat tahun 94 Hijriah pernah berkunjung ke kawan lamanya di Syam sana, Abdul Malik ibnu Marwan radhiyallahu anhu. Maka di sana beliau berbincang-bincang, dan Urwah bin Zubair membawa anaknya, anak laki-lakinya bernama Muhammad. Singkat cerita, setelah kunjungan mereka selesai, maka Urwah ibn Zubair bersama anaknya pulang. Dan mereka melewati kandang kuda. Ternyata anaknya terpeleset, kemudian masuk ke kandang kuda. Kuda yang di sana itu geraknya tidak lagi normal, sehingga terinjaklah anaknya Muhammad ini, sehingga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Allah berkehendak anaknya meninggal. Dan beliau sebetulnya awalnya luka, Urwah bin Zubair, karena terkena oleh kotoran kuda ini, akhirnya kakinya infeksi, salah satu kakinya. Abdul Malik bin Marwan sebagai tuan rumah ini sangat bersedih dengan kejadian ini. Anaknya meninggal, kemudian kakinya pun infeksi. Maka ketika dipanggil tabib, diperiksa, dilihat keadaannya bahwasanya kaki ini sudah menjalar padanya virus dan kesimpulan akhir harus diamputasi. Maka disebutkan bahwasanya, bagaimana cara kami mengamputasi kakimu? Kalau engkau nanti akan merasakan sakitnya, maka minumlah sedikit khamar atau minuman keras sehingga itu bisa menghilangkan sedikit akalmu dan engkau tidak merasakan sakit. Maka beliau mengatakan, tidak mungkin itu kulakukan. Kalau memang itu harus kalian lakukan, maka potonglah kakiku tatkala aku sedang menunaikan salat. Dan itu dilakukan oleh tabib. Singkat cerita, kakinya dipotong, diamputasi, darah bercucuran keluar sehingga beliau pingsan. Maka tatkala beliau siuman dan sadar, beliau melihat kakinya itu sudah dipotong. Diambilnya kaki yang sudah dipotong dan diciumnya, lalu mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku tak pernah memakai kaki ini berjalan ke tempat-tempat yang engkau murkai." Tapi beliau sebutkan sesuatu yang diharapkan, jadikanlah ini selalu di depan mata kita. Jadilah ini selalu melingkari kehidupan kita di dunia ini. Apa kata beliau? "Ya Allah, sesungguhnya kalau engkau mengambil salah satu dari anakku, innali sab'ata banin, aku mempunyai 7 anak, engkau ambil satu, masih ada 6 yang engkau tinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku punya 4 penyangga, engkau ambil satu, aku masih punya 3 penyangga yang lain," maksudnya 2 tangan dan 2 kaki. Inilah sebetulnya kunci hidup bahagia. Kita bisa menikmati apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jamaah, saya ulangi kalimat ini meskipun huruf-hurufnya sedikit. Nikmatilah hidup ini. Nikmati 7 huruf saja. Tapi ini sebetulnya sebab kita bahagia. Nikmati tatkala nikmat itu datang dengan syukur. Dan ni'matilah musibah itu tatkala itu datang dengan ridha dan sabar. Dan ini yang Nabi sebutkan dalam hadis, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Mengagumkan sekali perkara orang muslim ini, semua perkaranya baik. Jika semua yang kita dapatkan di dunia ini bisa kita terjemahkan dengan baik, inilah sebetulnya hidup yang bahagia. Maka nikmatilah apapun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur, sebagaimana juga nikmatilah musibah itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini bisa sabar, hati ini bisa reda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan selamat berbahagia
dengan kata nikmati di kehidupan dunia kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat memberikan kebahagiaan yang betul-betul nyata dan hakiki yang tergambar dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.